الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خصوصا إلى أرواح الحبيب أحمد بن عمر الشاطري سيد ولد حبيب صالح بن عبد القادر الحامد وجد الوفضاء عبد محسن بن علاوي السقاف ووصولهم وأفضلهم من الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Al-musaqatu, musaqah. Musaqah yaitu penanaman. Musaqah maknanya di sini penanaman. Ini musaqah disebutkan setelah bab girob atau penanaman modal. Mencocoki karena baik itu musaqah pengairan atau itu girob penanaman modal, itu semuanya finnama, di dalam masalah pertumbuhan. Kalau nanti musaqah pertumbuhan di beberapa pohon yang dikhususkan, sedangkan kalau girot pertumbuhan di dalam profit atau keuntungan. Wal amalu majhulun, dan amalnya tidak diketahui, artinya bebas amalnya itu. Wahiyya tushbihul ijarati, dan ini musaqah menyerupai dengan ijarah, menyerupai dengan yang namanya ijarah atau persewaan. Ijarah atau persewaan. Li'annahu lazimatun minal janibaini, karena musaqah ini sifat dari akadnya itu adalah wajib dari dua sisi. Wajib dari dua sisi. Wala budda bitta'kid, dan sama baik ijarah atau penanaman modal itu harus dengan ta'kid, yaitu dengan pewaktuan. Atas beberapa alasan ini makanya penyebutan bab musaqah ini setelah bab girob. Al-musaqatu lughatan, musaqah dalam arti bahasa ma'khuzatun, diambil, minas saqyi, dari penuangan, pengairan, sama. Wa syar'an, dalam arti syariat, muamalatus syakhsi, muamalatus syakhsi, yaitu pekerjaan, hubungan untuk seseorang ghairahu, kepada yang lainnya. Hubungan pekerjaan seseorang kepada yang lainnya. Ala syajarim makhsusin, atas pohon yang dikhususkan pula, atas pohon yang dikhususkan. Kemudian apa tujuannya? Liyata'ahadahu, supaya dia berjanjinya, bisaktin, dengan penuangan, pengairan, penuangan air, atau yang lebih tepat kata-katanya yaitu pengairan. Wa ghairihi, dan selainnya pengairan. Nanti ada mungkin pembersihan tempatnya, mungkin nanti
pembersihan dari rerumputan, pemberian pagar dan lain sebagainya. Kemudian watsamaratu, dan buah, lahuma, untuk keduanya. Untuk keduanya orang yang saling berakad, bisighatin, dengan menggunakan sighah, dengan menggunakan lafat. Itu arkanul musaqati, rukun-rukun musaqah. Rukun-rukun musaqah sitatun, ada 6. Malikun atau pemilik, tanah itu. Wa amilun, dan orang yang bekerja. Wa amalun, dan perbuatan. Wa thamaratun, dan buah. Wa sighatun, dan lafat. Wa mauridun, dan perputaran, lingkup apa? Lil amal, untuk perbuatannya itu. Lingkup untuk perbuatan. Ada 6. Syartul maliki wal amili, syaratnya pemilik dan syaratnya amil, orang yang bekerja. Syaratnya pemilik dan syaratnya orang yang bekerja fil musaqati, di dalam musaqah ini. Nah, di sini ambilnya ini sihatu tawkilihi, sah untuk pewakilannya, sah untuk pewakilannya. Syarat antara malik dan amil dalam masalah musaqah ini yaitu syartuhuma, syarat terhadap keduanya, pemilik dan pekerja, fil gorot, dalam gorot. Nah, cuman illa, kecuali annahu, sesungguhnya la yajuzu, tidak boleh, ayakunal maliku, adanya itu pemilik tanah, pemilik lahan, atau pemilik pepohonan tadi itu a'ma, orang yang buta, tidak boleh. Kalau gorot boleh. Itu kenapa kalau musaqah kok tidak boleh? Li'annal ma'quda alaihi, karena sesungguhnya yang diakati atasnya, musyahadun, sesuatu yang disaksikan. Tanahnya lebarnya panjang, lebarnya berapa, pepohonannya itu bagaimana, dan lain sebagainya. Kalau dia seorang buta, wahua, kalau dia buta, la yarahu, dia tidak bisa melihatnya. Padahal akadnya ini harus musyahad, disaksikan. Faham? Itu. Wa ammal amilu, jadi kalau untuk malik mutlakon tidak boleh orang buta ya. Kalau malik, kalau amil, kalau malik, saya ulangi lagi, kalau malik mutlakon tidak boleh orang yang buta. Alasannya karena yang diakati itu adalah sesuatu yang harus disaksikan, sedangkan orang yang buta seperti diketahui tidak bisa menyaksikan. Wa ammal amilu, adapun pekerja, fa in kanat al musaqatu ala ainihi, maka jika ada itu musaqah atas barangnya, atas sesuatunya, ya apa?
Maksudnya musako atas barangnya, atas sesuatunya itu bagaimana? Malik berkata kepada Amil, Malik berkata kepada Amil, ya apa? Sakoituka ala hadhihi syajarati. Sakoitu, aku mengadakan kerjasama denganmu di dalam pengairan atas dirimu. Ala hadhihi syajarati, atas ini. Atas ini apa? Pohon. Lah ini pohon, berarti ini harus kelihatan kan? Itu namanya musako ala ainihi namanya itu. Itu namanya musako ala ainihi. Itu tidak boleh. Karena apa? Ada penentuan di situ. Ala hadhihi syajarati, atas ini pepohonan. Atas ini pohon. Itu tidak bisa. Berarti si Amil juga tidak boleh adalah orang yang tidak boleh, sama seperti Malik. Wa illa, kalau tidak, berarti musakonya bukan atas barangnya, atas sesuatunya, ya kan? Berarti musako atas fidzimmah. Wa illa ingkanatil musakotu fidzimmati, takdiru gitu. Wa illa, kalau enggak bagaimana? Ingkanat al musaqatu, inkanat al musaqatu fi dhimmah, dalam tanggungan, maka jaza, boleh kaunuhu, adanya itu amil a'ma, amilnya adalah orang yang buta, boleh. Ya, apa gambarannya? Musako dalam tanggungan itu bagaimana gambarannya? Malik berkata kepada Amil, Malik berkata kepada Amil, sakoituka ala hadi syajaroti, sama seperti atas. Sakoituka, aku mengadakan kerjasama pengairan bersamamu, ala hadi syajaroti, atas ini pepohonan, fil baiti, fil baiti, di rumah, pepohonan yang ada di rumah, gitu. Maka fa'amarol amilu, maka amil memerintahkan, fa'amarol amilu, maka memerintahkan itu amil ala ghairihi, atas selain dirinya, ala ghairihi, atas selain dirinya, liya'mala, untuk supaya beramal orang lain itu agar dia yang ngurusi. Ya itu boleh, karena di dimmah, tanggungan. Paham ini? Kemudian syurutu amalil musakoti, syarat-syarat amal pekerjaan musako, ithnani, ada dua. Alla yashrito, hendaknya tidak mensyaratkan, alal akidi, atas orang yang berakad, ma laisa alaihi, apa-apa yang bukan atasnya, yaitu kalau bukan urusan musako tidak boleh disyaratkan, ya.
Apa misalnya? Falau syarrata dzalika, maka jika dia mensyaratkan hal tersebut, artinya dzalika itu yang tidak berhubungan dengan musaqah. Misalnya apa? Ka'an syarrata, seperti dia mensyaratkan. Siapa dia di sini? Malik. Alal amili, atas orang yang bekerja. Malik mensyaratkan atas orang yang bekerja, ya benia, supaya si amil itu membangun jidarul hadiqati, tembok kebun. Nah, tidak boleh seperti itu, karena namanya saja musaqah. Musaqah itu masalah sakyun, penuangan, pengairan. Bangun tembok bukan bagiannya dia, bukan bagiannya amil, tapi bagiannya Malik. Makanya dikatakan wahuwa asluhu alal Malik. Jadi ayyabniya jidarul hadiqati, dia membangun tembok kebun, tidak sah akadnya. Karena apa? Asluhu alal maliki, aslinya itu atas Malik, pemilik. Karena pemilik di sini memfasilitasi, gitu loh. Atau misalnya apa? Au alal maliki, atau atas Malik, pemilik. Berarti tak maktufnya ka'an syarroto alal Malik, gitu lah. Ka'an syarroto al amilu, seperti pensyaratan itu amil alal maliki, atas pemilik. Apa? Tangkiyatan nahri, pembersihan sungai, airnya maksudnya. Ya, itu bagiannya siapa? Amil, karena berhubungan dengan pengairan. Maka kalau pensyaratan yang tidak sesuai dengan akadnya, ya jelas lam yasih al aqdu, tidak sah yang namanya akad. Itu. Kemudian syarat yang kedua, wa ayyuqaddaro, dan ditentukan bizamanin maklumin, dengan waktu yang diketahui. Waktu yang diketahui itu maksudnya yusmiru fihi syajaru, berbuah fihi, di dalamnya itu zaman. Apanya yang berbuah? Asyajaru, pepohonan tadi itu, ghaliban, kebiasaannya itu bisa berbuah di waktu tersebut, gitulah. Paham? Misalnya apa? Kasanatin, seperti 1 tahun. Au aktaro, atau melebihi dari 1 tahun. Maka falatasihu, maka tidak sah al musaqatu, ya, muabbadatan. Apa muabbadah itu? Abadun, ya, selamanya. Ini yang pertama, ini kalau muabbadah. Yang kedua, wala mutlakotan, tidak sah juga mutlak. Seralah, terserah ente wis kapan waktu-waktunya, tidak sah, ya. Kemudian yang ketiga, wala muakkotatan, tidak sah juga muakkotatan yang ditentukan secara waktu, biidrakith thimari, dengan nututi berbuahnya itu, lil jahli biwakti, karena tidak tahu dengan waktunya.
lil jahli biwaktihi, karena tidak tahu dengan waktunya, itu tidak boleh. Iya. Maka tiga hal ini itu apa? Kalau selama-lamanya, kalau mutlakotan atau muakkotatan tapi tidak tahu kapan waktu berbuahnya, tiga hal ini kalau amil mengetahui, maka si Malik membayar ongkos kebiasaan. Ya, makanya harus tahu. Ya kalau mu'abbadatan selama-lamanya tidak mungkin, atau mutlaqo tidak ditentukan, tidak mungkin, atau dengan waktu tapi tidak tahu kapan berbuahnya, juga amalnya sia-sia, maka dia masih diberikan nilai dengan apa? Ujratu mithil, ongkos kebiasaan. Faham? Yang keempat sekarang, wala muaqqatatan bi zamanin la yuthmiru fihi syajaru ghaliban. Nah ini sudah tahu ini. Kalau yang ketiga tadi itu ditentukan dengan waktu tapi dia tidak tahu di waktu itu berbuah apa enggak. Itu yang ketiga tadi itu. Yang keempat sekarang, wala muaqqatatan bi zamanin, tidak juga dengan waktu, diwaktukan dengan waktu, la yuthmiru fihi syajaru ghaliban, yang tidak berbuah fihi fi zaman, di dalam waktu tadi itu apanya yang tidak berbuah? Asyajaru, pepohonan tadi itu, ghaliban kebanyakannya. Ya alasannya apa? Li khuluwil musaqati, karena kosongnya yang namanya musaqah, anil iwab, dari pembayaran. Nah sekarang kita ini bekerja sama untuk pengairan, sedangkan tadi dikatakan apa? Watsamaratu lahuma, buah untuk keduanya, sedangkan ditentukan waktu yang mana waktunya tadi itu buah belum tumbuh, belum berbuah pohon tadi itu. Ya mana? Ya berarti tidak ada pembayaran, kan gitu. Makanya dikatakan apa? Li khuluwil musaqati anil iwab, karena kosongnya musakohnya tadi itu dari pembayaran, kosong. Nah, amil kalau tahu bagaimana? Yang keempat ini, apabila amil mengetahui atau prasangka yang kuat bahwasannya di waktu itu memang buahnya tidak bisa, memang pohonnya tidak bisa berbuah, amil tahu bahwasannya di waktu tersebut buah tidak bisa, pohon tidak bisa berbuah, atau prasangka yang kuat bahwasannya pohon itu tidak bisa berbuah tapi tetap bekerja, ya berarti kan bodoh dia. Makanya fala ujrota, tidak ada ujro. Iya, paham ini? Nah, kalau misalnya prasangka mungkin berbuah, mungkin enggak. Paham ya? Di waktu yang tadi itu, ambil tahu ya, kalau ambil sudah tahu atau prasangka yang kuat bahwasannya tidak akan berbuah tapi tetap bekerja, ya berarti dia tidak dapat apa-apa. Ya kerja bakti, gotong royong ya. Lah tapi kalau yang ketiga sekali apa? Kalau misalnya ini si amil tadi itu prasangkanya mungkin di waktu itu bisa berbuah, juga mungkin enggak, sama-sama kuatnya prasangkanya, mendapatkan ujratu mithil,
mendapatkan ongkos kebiasaan. Nah, diajak bekerja sama misalnya untuk pengairan sawah, waktu 2 bulan. Nanti kita bagi 60%, 40%. Ya 2 bulan itu mana bisa buah? Iya. Mana bisa panen kan gitu. Minimal kan 3 bulan atau 4 bulan lah. Iya. Kalau ambilnya sudah tahu bahwasanya tidak akan panen tapi tetap bekerja, ya berarti dia tidak dapat kenapa-apa. Iya. Gitu. Kalau tadi itu selama-lamanya mutlak diwaktukan dengan dia tidak tahu kapan berbuahnya, kalau si ambil mengetahui baru mendapatkan ujratul mistil. Kalau tidak mengetahui bagaimana? Ambil tidak tahu ini mu'abbadah apa enggak ya, berarti apa? Ana bekerja sama orang, ayo Zaid, kamu sekarang pengairan sama Ana ya. Tapi si Zaid tidak tahu kalau Ana mengatakan bahwasannya Ana sama Zaid selama-lamanya. Berarti Zaid ini tahunya apa? Hah? Loh, tadi itu loh kan dikatakan fala tasihul musaqatu, maka tidak sah musaqah mu'abbadatan selama-lamanya, wala mutlakotan, mutlak kan gitu kan, wala muakkotatan bi idrakit thimari lil jahli biwaktihi, kan tidak tahu kan. Maka dikatakan 3 hal ini kalau amil mengetahui berarti dia mendapatkan ujratul mistil. Ana ngajak sama Zaid, Zaid ayo Zaid bekerja sama, ente bagian pengairan untuk sawah ana, waktunya selama-lamanya Zaid seumur hidupmu. Berarti Zaid kan tahu Zaid mendapatkan apa? Ujratul mithil, ongkos kebiasaan. Tapi sekarang dibalik, Zaidnya tidak tahu. Anak ngomong, Zaid ente ngairi sawana ya. Oh iya, si Zaid tidak tahu kalau waktunya kapan. Berarti Zaidnya dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Kenapa tidak dapat apa-apa? Karena Zaid beranggapan bahwasanya Ana minta bantuan sama dia, kan gitu. Zaid ente airi ya sawah Ana. Oh ya khair, Zaid pergi itu selama-lamanya itu tak buat gitu loh. Ini tidak tahu kan dia kan. Berarti Zaidnya ya pokoknya oh ya khair Ana airi ente, sawah ente Ana airi misalnya. Ya sudah, berarti Zaid punya pikiran bahwasanya dia ini dimintai bantuan. Makanya dikatakan di sini kalau mengetahui amilnya selama-lamanya atau mutlako atau diwaktukan dengan waktu yang tidak tahu kapan berbuahnya, kalau dia tahu seperti itu ya dia mendapatkan ujratul mithil. Kenapa? Mau tidak mau dia diperintahkan kan gitu. Tapi kalau tidak tahu mu'abbadakah, tidak tahu mutlakokah, tidak tahu diwaktukan, tidak tahu sama sekali, berarti apa? Si Zaid beranggapan Ana minta bantuan. Ketika minta bantuan ya tidak wajib apa-apa. Nah, paham? Itu syurutul samarati ithnani, syarat-syarat buah ithnani ada 2. Kaunuha adanya itu buah lil akiden, untuk 2 orang yang berakad, berarti Malik sama Amil. Maka fala yajuzu, maka tidak boleh apa? Syarto ba'dhiha, syarat untuk sebagiannya itu buah li ghairihima, untuk selain keduanya. Ana pemilik, Zaid pekerja 60-30 ya, yang 10-nya berikan kepada Bakar. Bakar tidak masuk sama sekali, tidak sah ya kan. Atau wala ya juzu syarto kullihil malik, syarat untuk semuanya
lil malik, ya tambah demenan maneng. Semuanya untuk malik, ambil tidak dapatkan apa-apa, tidak boleh. Faham? Itu. Wa kaunuha, dan adanya itu buah maklumatan bil juz'iyati, bil juz'iyah lagi. Tidak boleh nanti 60%-nya untuk itu ya, 60 kilonya untuk kamu ya, 60 kilo. Ya lah hasilnya enggak. Berarti prosentase bil juz'iyah. Makanya apa? Wa kaunuha, adanya itu buah maklumatan, diketahui bil juz'iyati, dengan apa? Juz'iyah. Apa juz'iyah? Prosentase. Misalnya apa? Karub'in wa thulutsin, seperti seperempat, sepertiga. Maka bikhilafi, berbeda dengan perbedaan malaukana, maka jika ada makluman diketahui bighairil juz'iyati, dengan tanpa prosentase. Misalnya apa? Kagintorin. Gintor ini jinsun minal wazni, jinsun minal wazni, jenis dari penimbangan. Atau kagintoro ini tadi itu 60 kilo ya, nggak boleh. Paham ini? Syurutu sighatil musaqati, syartu sighatil musaqati, syarat untuk sigha musaqah. Syartu sighatil bai', syarat untuk sigha jual beli, illa kecuali adamit takkid, tidak adanya pewaktuan. Kalau jual beli tidak ada pewaktuan, tapi kalau musaqah ada pewaktuan. Itu tok bedanya, sama seperti bai', seperti jual beli ya, itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan?